para sahabat, tabi'in, dan imam madhab yang terkenal dari madhab yang 4. Mereka berpendapat bahwa takbiratul intiqal dimulai dari awalnya adalah ketika seorang mau ruku. Itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena Nabi SAW ketika mengajarkan solat yang sah kepada orang yang salah solatnya, itu tidak mengajarkan takbir kecuali 1 kali saja di awal. Kecuali 1 kali saja, yaitu yang di awal. Idza kumta ila sholati fasbigil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk melakukan sholat, maka sempurnakan wudu, kemudian kamu menghadap kiblat, setelah itu bertakbir. Faqra ma tayassaru ma'ak minal Qur'an. Baca yang mudah bersamamu yang kamu hafal dari Quran. Sumarka, kemudian kamu ruku. Sumarfa, kemudian kamu angkat. Sumasjud, kemudian kamu sujud. Tidak ada takbir yang disebutkan. Oleh karena itu mayoritas berkata, karena tidak diperintahkan di situ, maka tidak wajib. Maka tidak wajib. Dan kita berpendapat sunnah disebabkan karena Nabi SAW selalu bertakbir setiap berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ini saya akan sebutkan secara lengkap supaya nanti tidak diulang lagi hukum takbiratul intiqal. Hukum takbir perpindahan. Dan apa dalilnya? Jadi dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah SAW idza qama ila shalah yukabbir." Adalah Nabi SAW apabila beliau berdiri ke salat, maka awalnya langsung beliau bertakbir. Allahu Akbar. Ini disebut takbir al-ihram yang sudah kita bahas sebelumnya. Hina yakum, ketika dia sudah beliau berdiri. Ketika berdiri awal salat takbir. Tsumma yukabbir hina yarka. Ini sekarang yang kita bahas. Kemudian beliau bertakbir ketika beliau rukuk. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruk'ah. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggungnya dari rukuk. Tsumma yaqul, kemudian beliau berkata wa huwa qa'im, dalam keadaan beliau sudah berdiri lurus, Rabbana lakal hamd. Setelah itu tsumma yukabbir hina yahwi. Kemudian beliau bertakbir ketika mau turun sujud. Tsumma yukabbir hina yarfa' ra'sah. Kemudian beliau bertakbir ketika angkat kepala dari sujud pertama. Tsumma yukabbir hina yasjud, kemudian bertakbir lagi ketika sujud. Tsumma yukabbir hina yarfa', kemudian beliau bertakbir ketika beliau angkat kepalanya di sujud kedua. Tsumma yaf'alu dzalika fis sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW melakukan hal itu di setiap rakaat sholatnya sampai salam. Beliau bertakbir ketika naik, ketika turun. Ini hadits penukilan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bertakbir di setiap gerakan naik turun. Satu saja yang beliau tidak bertakbir, ketika bangkit dari ruku. Ini yang menunjukkan hal itu disunnahkan karena Nabi lakukan. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala berikutnya, wayarka, dan beliau ruku. Beliau ruku. Maksudnya beliau bertakbir dan ruku. Kemudian tempatnya ini takbir tadi, tempatnya takbir ini
disebutkan oleh para ulama adalah antara posisi berdiri dan posisi ruku. Bukan saat berdiri Allahu Akbar baru turun. Bukan. Bukan juga sudah ruku. Bukan juga sudah ruku baru bertakbir Allahu Akbar. Tapi di antaranya namanya takbir perpindahan. Jadi ketika kita mau ruku, turun ke ruku Allahu Akbar. Bukan saat sudah ruku, bukan pula sebelum ruku, tapi di antara berdiri dan ruku. Siapa yang bertakbir saat sudah ruku atau masih berdiri di ruku, maka para ulama berkata khilaful aula. Dia menyelisih yang sunnahnya. Dia menyelisih yang sunnahnya. Bahkan sebagian ulama, itu sebagian ahli fikih mengatakan sholatnya tidak sah. Karena takbirnya salah tempat. Kalau dia baca saat dia sudah ruku di bawah, berarti dia membaca bacaan ruku. Tidak ada diajarkan bacaan ruku Allahu Akbar. Iya. Demikian pula kalau dia baca saat berdiri. Ini bukan surat setelah Al-Fatihah. Sehingga dibaca setelah apa? Surat setelah Al-Fatihah. Jadi harus di situ. Antara ruku dan berdiri. Inilah dibilang dan disebutkan oleh para ulama takbir perpindahan. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala mengingatkan banyak kesalahan dalam takbir ini. Yaitu terkait dengan posisinya. Terkait dengan posisinya. Kemudian dia ruku. Ruku di dalam sholat itu tidak ada silang pendapat antara para ulama madhab. Dia terhitung rukun sholat. Siapa yang sholat tanpa ruku batal. Tidak sah. Berdalil dengan ayat Al-Quran. Demikian pula hadits Nabi SAW yang sangat banyak. Kalau ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung perintahkan kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadits, maka ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan orang yang salah sholatnya. Nabi perintahkan kepadanya setelah takbiratul ihram membaca Al-Fatihah, Nabi katakan tsummarka. Kemudian kamu ruku. Kemudian kamu ruku. Dan harus tumanina. Karena Nabi lanjutkan. Tsummarka hatta tatma'inna roki'ah. Sampai kamu tumanina dalam ruku. Tidak boleh baru saja turun langsung naik. Tidak. Harus tumanina. Harus tumanina. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu beliau katakan wa yarfa'u yadayhi karab'ihi al-awwali. Ada sunnah ketika ruku. Dia mengangkat tangan seperti dia angkat tangan yang di pertama kali sholat. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa ketika seorang takbiratul ihram, sunnah untuk angkat tangan. Sunnah untuk mengangkat tangan. Demikian pula ketika ruku, sekaligus juga bangkit dari ruku, sunnah mengangkat tangan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW, kata Abdullah bin Umar, yarfa'u yadayhi hina yukabbir. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir yang pertama. Wahina yarka, dan ketika beliau ruku. Ketika beliau ruku. Wahina yarfa sulbahu minar ruku. Dan ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku. Itu 3 tempat. Ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ketika kita mau ruku, sunnah kita angkat tangan. Allahu Akbar, angkat tangan dulu, baru Allahu Akbar turun. Setelah itu nanti naik,
juga sunnah angkat tangan dan Allahu Akbar. Juga baca Allahu Akbar. Ini yang disebutkan. Adapun posisi takbirnya disebutkan oleh para ulama beda antara posisi takbir dengan angkat tangan di ruku. Kalau saat takbiratul ihram kan boleh 3. Boleh angkat sambil takbir. Allahu Akbar. Boleh juga takbir dulu baru angkat. Allahu Akbar baru angkat. Boleh juga angkat dulu baru takbir. Itu kan di takbiratul ihram. Tapi ketika ruku beda. Dan bangkit dari ruku beda. Kata para ulama kita, ketika ruku di awal bunyi takbir. Di awal bunyi takbir angkat tangan dulu. Allah baru langsung turun. Ketika bangkit, akhir daripada bunyi takbir. Ketika naik, ketika naik, sami Allahu liman hamidah, baru angkat. Di ujungnya. Iya, bukan di awalnya. Dan itu tidak disyariatkan ketika sujud. Tidak disyariatkan ketika sujud. Ini disebutkan terkait dengan mengangkat tangan. Adapun batasan angkat tangan sama dengan batasan ketika takbiratul ihram. Boleh kita angkat sebahu atau sedaun telinga. Itu semuanya sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita angkat Allahu Akbar sebahu, boleh juga sedaun telinga. Semuanya sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata dalam ruku, "Tsumma yad'u yadayhi ala rukbatayhi wa yufarriju asabi'ahu." Ini masalah berikutnya. Belum menjelaskan cara ruku. Posisi tangan kita ketika ruku. Kemudian kata beliau dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Maksudnya tangan kanan di atas lutut kanan, tangan kiri di atas lutut kiri. Dan disebutkan secara jelas dari hadis Nabi SAW bahwa yang berada pas di lutut itu adalah telapak tangan. Yang berada pas di lutut itu telapak tangan. Karena Nabi SAW disebutkan kalau beliau ruku seperti itu. Bahkan datang perintahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Rifa'ah ibn Rafi', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza raka'ata fadha' rahataik ala rukbataik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, apabila kamu ruku, maka letakkanlah roha. Ini roha namanya ini telapak tangan. Letakkanlah telapak tanganmu di lututmu. Di lututmu. Kemudian jarinya beliau katakan wa yufarriju asabi'ah, dia renggangkan jarinya. Dia renggangkan jarinya. Dan datang dalam lafaz kita dianjurkan untuk mengokohkan tangan kita ke lutut. Disunahkan bagi kita untuk mengokohkan kedua telapak tangan kita itu ke lutut kita. Iya, sebagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Humaid, ya, radhiyallahu taala anhu, kata beliau, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, maka beliau mengokohkan kedua tangannya ke lututnya. Ke lututnya. Iya, ini yang disebutkan dalam cara berruku. Kemudian wa yamuddu dhahrahu. Ini berikutnya. Dan dia luruskan punggungnya. Dan kalau kita lakukan tadi seperti itu,
kita ruku dengan telapak tangan di lutut, itu akan lurus dengan sendirinya punggungnya. Karena itu sudah pas dengan yang disebutkan yang berikutnya dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu datang lafaz hadisnya bersambung. Kata Nabi SAW, wa idza raka'ta fada' rahataika ala rukbataik wamdud dhahrak. Apabila kamu ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu dan luruskan punggungmu. Dan luruskan punggungmu. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud juga dari Abu Humaid, beliau katakan, fala yasubbu ra'sahu wala yuqni. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak rendahkan kepalanya, tapi beliau juga tidak mengangkatnya. Artinya lurus. Beliau lakukan ruku dengan ruku yang i'tidal, dengan ruku yang lurus, dengan ruku yang lurus. Kenapa Arwin? Santai-santai. Tidak perlu gitu. Di awal saja. Jadi ini yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ruku, kita tekan lutut kita dengan telapak tangan kita dan luruskan punggungnya. Kepalanya juga tidak boleh memandang naik, tidak boleh memandang ke arah kiblat karena akan naik. Tidak boleh juga nunduk, tidak boleh memandang ke kaki kita karena akan turun. Tapi pandang pas di bawah tempat sujud, kepalanya tidak naik. Dan masalah punggung, maka Nabi hanya menyebutkan kepala. Karena punggung itu pasti siku seperti itu. Kalau kita sudah letakkan pas tadi, maka akan pas posisinya. Orang akan tunduk punggungnya kalau dia bengkokkan sikunya. Kalau dia bengkokkan sikunya, pasti tunduk. Nanti bagian depan dari bahunya. Iya, demikian pula kalau dia letakkan tangannya bukan di lutut, tapi di paha. Maka pasti akan naik badannya. Dia juga tidak bengkokkan sikunya, tapi dia letakkan telapak tangannya di bawah lutut. Di bawahnya lutut, bukan di lutut. Maka pasti juga akan bengkok. Tapi kalau kita paskan posisinya, seperti yang Nabi SAW tadi praktekkan, maka kita akan lurus. Maka kita akan lurus. Ini sunnahnya. Di dalam ruku. Sunnahnya di dalam ruku yang disebutkan. Makanya kata beliau, wa yaj'alu ra'sahu hiyalah. Dia jadikan kepalanya itu sejajar. Seperti yang kami sebutkan tadi di hadis. Seperti yang kami sebutkan tadi di hadis. Hadis dalam masalah ini penukilannya sangat banyak sekali. Karena memang para sahabat kadang sengaja melihat bagaimana Nabi SAW ruku. Ya, sebagian sahabat kadang memang datang hanya ingin menyaksikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruku dan sholat. Seperti ada penukilan dari Al-Imam Al-Bukhari dari Mus'ab ibnu Sa'ad. Dia berkata, "Shallaitu ila jambi abi." Iya. Mus'ab ibnu Sa'ad ini dia bilang dia seorang tabi, anak sahabat. Saya pernah sholat di samping bapak. Fatabbaqtu baina kaffai. Saya, kata beliau, menyatukan begini antara dua telapak tangan. Dia satukan seperti ini. Dia tidak letakkan di atas lututnya. Tapi dia satukan begini. Telapak tangannya, dia satukan. Iya. Kemudian dia katakan, "Tsumma wada'tuhuma baina fakidai." Saya letakkan di antara kedua pahaku. Jadi, dia tidak letakkan di lutut. Dia satukan begini dan dia letakkan di antara kedua pahanya. Di antara kedua pahanya. Langsung apa kata bapaknya? Kata beliau, "Panahani abi." Bapakku melarang saya dari hal itu. Saya itu waqala kunna naf'aluhu panuhina anhu wa umirna an nadha aidina ala ruka. Dulu kami juga pernah seperti itu melakukannya ketika ruku. Kemudian setelah itu kami dilarang
dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kami di atas lutut. Sahabat. Sampai di anaknya diajarkan seperti itu karena itu yang mereka saksikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul subhana rabbiyal azim. Sekarang masuk di pembahasan doa ruku. Kemudian dia berkata subhana rabbiyal azim tiga kali. Ini salah satu doa ruku yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sebutkan ini, doa ruku ini adalah doa ruku yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Dinukil oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku wa yaqulu subhana rabbiyal azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku kemudian beliau berkata subhana rabbiyal azim. Kata salatan 3 kali itu bukan dari hadis. Cuman beliau mengatakan dikatakan itu 3 kali. Maksudnya sunnah ganjil. Boleh sekali. Boleh sekali. Karena dalam hadis Nabi SAW tidak ada angka. Tidak ada angka 3, tidak ada angka 1. Nabi cuma mempraktekkan ucapannya subhana rabbiyal azim. Tambahan kata 3, tidak ada dari Nabi SAW. Boleh kita baca 1, 3, 5, 7. Boleh, tergantung. Kita rukunya berapa lama. Berapa lama. Dan tidak ada juga tambahan wabihamdi. Ada yang orang sebutkan, tapi tambahan itu dhaif karena menyelisih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim tidak ada tambahan wabihamdi. Di luar riwayat Imam Muslim ada tambahan wabihamdi. Para ulama hadis menganggap itu adalah tambahan yang syadz, ganjil, aneh. Sehingga dia adalah tambahan yang dhaif. Tapi sekali lagi kita katakan ini salah satu doa ruku. Dan boleh kita ganti dengan doa ruku yang lain. Boleh kita ganti dengan doa ruku yang lain. Ada yang lebih sahih dari itu. Ada yang lebih sahih dari yang tadi itu. Subhana rabbil azim. Itu riwayat Muslim. Ada yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya saya katakan tadi sahih. Tapi ini lebih sahih karena sepakat Bukhari Muslim dalam mengeluarkannya. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqul fi ruku'ihi wa sujudihi." Ini doa bersyirikat antara ruku dan sujud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca di ruku dan di sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini yang belum paling sering dibaca dalam ruku. Dinukil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sering membaca ini. Dan mudah kita hafal, alhamdulillah. Subhanakallahumma. Apa lagi? Wa bihamdik terus. Siapa yang sudah hafal tadi? Barusan dengar. Angkat tangan. Baru dengar? Oh enggak. Saya yang baru dengar. Iya. Itu doa tadi. Yang baru. Sekali lagi saya baca. Yang langsung hafal, angkat tangan. Ini Bukhari Muslim. Aisyah berkata keunggulannya. Nabi SAW paling sering membaca ini. Ketika ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Siapa? Yang baru dengar tapi hafal? Tidak. Baru kita dengar hari ini. Betul, Pak? Coba. Nah, Masya Allah. Ambil ke buku sebentar. Iya. Alhamdulillah. Iya. Cuma 1, Pak. Jadi tidak ada lagi sebentar. Itu doa paling sahih Bukhari Muslim. Terus Aisyah bilang Nabi paling sering baca. Kita bacanya yang paling sering yang pendek. Karena kita suka yang pendek saja. Bukan yang sering Nabi baca.
Ya, kalau mau yang lebih utama adalah yang paling sering Nabi baca. Yang Nabi sering baca itu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma firli. Itu yang diulang-ulang dalam ruku. Demikian pula di dalam sujud. Boleh juga doa lain, siapa yang mampu menghafalnya, diganti-ganti bacaan rukunya itu lebih bagus, lebih khusyuk, yaitu dengan baca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh. Boleh juga. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh. Doa ini riwayat Imam Muslim. Boleh juga dibaca. Boleh juga dibaca ketika kita ruku. Dan banyak lagi doa-doa lain ketika ruku yang disebutkan oleh para sahabat dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan dengan yang 3 itu tadi. Ya, Subhana Rabbiyal Azim, Subhanakallahumma Rabbana bihamdik Allahumma firli. Kemudian Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh. Itu doa-doa yang sahih dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia baca. Ya, boleh 3 kali. Ya, kemudian dia angkat kepalanya dan dia berkata, ya, masih ada waktu? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, "Tsumma yarfa'u ra'sahu qailan." Kemudian dia mengangkat kepalanya berkata, "Sami Allahu liman hamidah." Ini kami sudah sebutkan dalilnya tadi. Kalau Nabi angkat kepalanya dari ruku, maka beliau berkata, "Sami Allahu liman hamidah." Ya, ini mencontohkan orang yang sholat sendiri ya. Adapun lagi bersama imam, maka ini hanya ucapan untuk imam dan makmum mengucapkan yang setelahnya, yaitu Rabbana lakal hamd. Sementara yang kita akan sebutkan, wa yarfa'u yadayhi karafihil awal. Ini sudah tadi. Belum angkat kepalanya, diangkat tangannya seperti yang pertama tadi saat ruku. Ini angkat yang ketiga dan kita sudah sampaikan juga haditsnya. Fa idza atadala qa'iman, kalau dia sudah lurus berdiri, qala dia berkata, Rabbana walakal hamd. Bacaan ini ada 4, semuanya sah dari Nabi SAW. Boleh seperti itu, Rabbana wa, pakai wa, Rabbana walakal hamd. Boleh. Boleh juga tidak pakai wa di antaranya. Boleh kita baca Rabbana lakal hamd. Sah juga dari Nabi. Sisa 2 lagi bacaan karena ada 4. Boleh juga kita baca Allahumma, tambahkan Allahumma di awal. Allahumma Rabbana walakal hamd, pakai wa. Terus boleh juga Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini semuanya jadinya 4. 4 ini semuanya sahih. Kalau kita baca salah satunya, maka kita telah membaca doa bangkit dari ruku. Dan boleh ditambah dengan lafaz setelahnya. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'. Boleh kita baca itu. Ini tambahan. Tambahan. Misalnya kita rukunya masih lama. Rabbana walakal hamd, imamnya masih lama, baru sujud, maka boleh kita tambah doa ini setelah Rabbana walakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama syi'ta min ba'd. Boleh kita tambah itu. Dan boleh juga kita baca tambahan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minka al jadd. Boleh juga. Itu semuanya datang dari Nabi SAW tambahannya. Tapi siapa yang hanya terbatas pada Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, sudah menunaikan sunnah. Sudah menunaikan bacaan ketika ruku. Setelah itu tsumma yakhiru sajida. Ini kita bahas di pertemuan akan datang. Kemudian dia turun untuk sujud. Ini kita ambil di pertemuan kita yang akan datang. Alhamdulillah, kita lanjut dengan tanya jawab. Sini ada pertanyaan. Setelah buang air kecil, kemudian berwudu untuk melakukan sholat rawatib. Di tengah sholat, seperti ada sisa air kencing yang keluar sedikit sekali, sebagaimana
bagaimana sholat sunnah yang saya kerjakan. Dan apa yang saya harus ambil. Dan apakah saya harus ambil air wudhu untuk melakukan sholat wajib? Iya. Pertama, hal tersebut kita harus yakin bahwa betul-betul ada yang keluar. Karena Nabi SAW dikatakan kepada beliau, rajulun yukhayyal alaihi annahu wajada syai'an. Ada seorang diadukan kepada Nabi. Ada seorang selalu dihayalkan bahwasanya ada sesuatu yang keluar. Maka Nabi ditanya tentang hal itu. Ada seorang seperti itu. Kata Nabi kepadanya, la yang sore, hatta yasma'a sautan aw yajidariha. Tidak boleh dia keluar dari sholat, dia batalkan sholatnya. Sampai dia mendapatkan ada bau, ada bunyi atau bau. Artinya harus yakin memang ada yang keluar, baru batalkan. Adapun hanya sekedar was-was, tidak boleh. Tidak boleh. Kita ini, yang sekarang kasus kita ini, tadi yang bertanya, kita gimana? Apakah yakin memang ada yang keluar? Apa hanya sekedar was-was? Kalau yakin, wajib kita batalkan sholat. Pergi wudhu, karena batal wudhunya. Tapi kalau hanya sekedar ragu, lanjut. Lakukan sholat. Lakukan sholat. Itu wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat? Seorang yang di belakang imam, yang takbirnya memanjangkan bacaan Allahu Akbarnya. Yang dimana akbar beliau ikhfakan atau dengungkan. Ya, misalnya Allahu Akbar. Yaitu roknya berulang. Roknya berulang. Iya. Itu menyelisih yang disunahkan. Menyelisih yang disunahkan. Kalau itu dia lakukan di takbiratul ihram, bisa batal sholatnya. Bisa batal sholatnya. Karena huruf ro di akhir akbar itu tidak bertasydid. Dia berdomah. Berdomah biasa saja. Kalau kita berhenti di situ, maka disukun biasa. Allahu Akbar. Tidak didengungkan. Tidak ditasydid. Tidak ditasydid. Itu menyelisih apa yang dilafadzkan oleh Nabi SAW. Dan kalau itu terjadi di takbiratul ihram, bisa dikatakan tidak sah sholatnya. Ya, belum masuk ke dalam sholat. Hati-hati dalam hal tersebut. Apakah boleh kita sholati sholat jenazah orang yang meninggal, tapi waktu semasa hidupnya jarang mengerjakan sholat atau tidak sama sekali mengerjakan sholat? Kenapa dia tidak sholat? Itu dulu yang dibahas. Kalau dia tidak sholat karena menentang kewajibannya, dia bilang, saya tidak wajib lagi sholat bagi saya. Ini kan kafir, tidak boleh kita sholat. Adapun kalau dia tinggalkan sholat karena malas, maka mayoritas para ulama rahimahumullah berpendapat orang yang seperti ini belum kafir. Artinya kita sholati. Kita sholati karena belum kafir. Kalau ditinggalkan karena malas. Karena malas. Walaupun ada juga yang mengatakan kafir. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang jelas orang yang seperti itu telah jatuh dalam dosa besar. Lebih besar daripada zina, mencuri, merampok. Lebih besar. Karena ini rukun Islam. Rukun Islam. Kalau bermanfaat kita tidak sholati, orang akan memandang, wah bahaya kalau kita tidak sholat. Tidak disolati oleh si fulan. Maka jangan sholati. Tapi kalau kita sholat ataupun tidak, sama saja. Tidak ada pengaruhnya di orang lain. Maka sholati saja. Sholati saja. Di atas pendapat mayoritas tadi, orang meninggalkan sholat karena malas belum kafir. Ini katanya ada seorang. Ini saya ubah konteksnya sedikit ya. Maksudnya seorang kalau bertanya tidak boleh dia mengabarkan bahwa saya melakukan begini begitu, tidak boleh. Iya, dia hikayatkan saja ada seorang. Iya, ada seorang
melakukan dosa. Alhamdulillah dia bertobat. Iya, pertanyaannya bagaimana cara tobatnya supaya bisa dipertahankan? Iya. Pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa syarat tobat yang nasuha itu, tobat yang benar, pertama al-iqla' anid dzamb. Dia berlepas diri dulu dari dosanya. Dia berlepas diri dari dosanya dan berjanji, bertekad kuat untuk tidak kembali kepadanya. Untuk tidak kembali kepadanya. Kemudian setelah itu tentunya tobat adalah ibadah. Dia harus ikhlas kepada Allah dalam melakukannya. Setelah itu dia bersabar untuk mempertahankannya. Dia bersabar untuk mempertahankan apa yang dia janjikan tadi. Iya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia jatuh, qadarullah dia lupa lagi, dia jatuh, dia langsung menyesal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau hak manusia, maka ditambah syarat dia harus minta maaf kepada orang yang dia lakukan kesalahan terhadapnya. Wallahu a'lam. Manakah doa tasyahud yang paling utama? Membaca fil alamina atau tidak perlu baca fil alamina? Tasyahud. Baca tasyahud kan tidak ada fil alamin. Salawat mungkin ya. Kan beda salawat sama tasyahud. Tasyahudnya itu yang di awal. At-tahiyatu itu tasyahud. Sampai wa ala ibadillahi sholihin. Itu namanya tasyahud. Mungkin ini salawat ya. Salawat. Salawat, alhamdulillah. Kalau yang ditanyakan masalah salawat, maka datang memang beberapa ajaran dari Nabi SAW. Semuanya ada tuntunannya dan dibolehkan. Ada juga lafaz fil alamina innaka hamidum majid. Semuanya sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya utama karena itu adalah datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun ada sedikit pilihan perbedaan pendapat dalam memilihnya antara orang Syafi'iyah, orang Hanabilah. Tapi selama sah dari Nabi SAW itu adalah utama. Apakah setelah sujud, sebelum bangkit, berdiri, boleh duduk sebentar sambil menunggu imam berdiri tegak baca surat kembali? Ini nanti ya, nanti kita akan bahas turun ke sujud, demikian pula bangkit dari sujud. Apakah ada duduk istirahat atau langsung sujud? Itu nanti akan kita bahas di pertemuan depan insya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah suami berdosa? Bahaya nih. Hati-hati para suami ini. Apakah suami berdosa jika istri bekerja di luar rumah atau wanita karir di mana istri tidak menggunakan pakaian syar'i, bekerja di salah satu instansi dan di tempat tersebut terjadi ikhtilat antara perempuan dan laki-laki. Berdosa kalau dia tidak nasihati. Kalau dia sudah nasihati tapi tetap bekerja misalnya dan membahayakan diri si istri, maka suami tidak berdosa. Suami tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau dia biarkan istrinya jatuh dalam dosa, dia tidak ingatkan. Dia tidak ingatkan. Tapi kalau sudah dia tegakkan nasihat, maka lepas dosa dari dia. Lepas dosa dari dia. Iya. Disebutkan dalam hadits Nabi SAW, kata beliau, man istar'ahu ra'iyatan walam yuhithu binasihatin lam yajid ra'ihatal jannah. Siapa yang diberikan kepemimpinan, kan suami pemimpin terhadap istri. Siapa yang diberikan kepemimpinan kemudian tidak dia barengi dengan nasihat kepemimpinannya itu, maka dia tidak dapat bau surga. Dia berdosa karena diancam tidak dapat bau surga kalau dia biarkan istrinya. Tidak dia nasihati. Adapun dia sudah kasih tahu, sudah nasihati, hanya saja istrinya mungkin beralasan
ya masalah yang lain yang hanya mereka yang tahu. Kadang sebagian orang kan masalah orang tuanya belum ya izinkan anaknya walaupun dia sudah menikah untuk ikut pada suami, untuk tetap ya bekerja. Kan masalah masing-masing cobaan orang di rumah tangganya. Masing-masing cobaan orang di rumah tangganya. Itu kita kasus khusus namanya. Tidak bisa kita hukumi umum. Setiap orang beda hukumnya. Setiap orang beda hukumnya tergantung yang mereka dapatkan. Di sini ada pertanyaan berikutnya. Untuk makmum bila bangkit dari sujud. Bila bangkit dari sujud. Dia menyebut Sami Allahu liman hamidah. Apa bisa ditambah menyebut hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi bangkit dari sujud? Bangkit dari ruku mungkin ya. Bangkit dari ruku. Boleh. Memang ada sah dari Nabi SAW. Sah dari Nabi SAW. Bacaan tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan di samping yang kita sebutkan juga tadi. Boleh. Ini bagi makmum. Cuman di sini dia sebutkan bagi untuk makmum bila bangkit dari sujud menyebutkan Sami Allahu liman hamidah. Kan makmum tidak sebut. Makmum tidak sebut Sami Allahu liman hamidah. Iya, karena Nabi SAW bersabda, itu mungkin termasuk hadis tadi yang saya tidak sampaikan. Idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Apabila imam berucap Sami Allahu liman hamidah, maka kalian makmum hanya ucapkan Rabbana lakal hamd. Tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah makmum. Itu bagi makmum orang yang sholat berjamaah. Apakah hukum membaca ayat Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud? Tidak boleh. Nanti akan datang hadisnya kita akan sebutkan ketika dibahas pembahasan sujud. Bahwa Nabi SAW melarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan dalam keadaan sujud. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Alhamdulillah. Udah selesai, habis masa waktu. 3 menit. Tidak usah? Alhamdulillah. Dia bilang tidak usah. Kita bilang juga tidak usah. Baik. Alhamdulillah. Kita cukupkan, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Dan banyak gangguan. Kadang kita ada masalah di tengah ini, tapi itu dimaklumi. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.